Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurina Azza Kusmaningrum dengan NIM 130714169 akan memberikan penjelasan mengenai kimia material, yaitu dengan material polimer. Karena menurut saya polimer adalah suatu material yang sangat menarik dan memiliki banyak keistimewaan. Saya akan menjelaskan apa itu polimer terlebih dahulu. Jadi polimer adalah berasal dari bahasa poli dan mer. Poli yang berarti banyak dan mer yang berarti unit. Di mana polimer adalah suatu senyawa molekul besar berbentuk rantai atau jaringan yang tersusun dari gabungan ribuan hingga jutaan unit pembangunan yang berulang. Contoh dari polimer itu sendiri seperti protein, selulosa, dan lain sebagainya. Oke, jadi mengapa polimer itu istimewa? Seperti itu ya. Di sini ada beberapa hal yang membuat saya berpikir bahwa polimer itu sangat istimewa. Yang pertama, sangat dibutuhkan. Di mana banyak sekali materi polimer, jenis-jenis polimer yang sangat berguna bagi kehidupan kita sebagai manusia. Misalkan dalam bidang medis, digunakan banyak sekali pengembangan polimer. Digunakan misal ini dalam penyambungan sendi. Ada juga dalam bidang fashion atau pakaian dengan penggunaan nilon sebagai benangnya. Kemudian dalam bidang transportasi digunakan sebagai ban. Dalam bidang pembangunan, pembuatan pipa. Selanjutnya, ada juga yang sekarang dikembangkan adalah dalam bidang teknologi, yaitu polimer digunakan sebagai layar sentuh. Dalam bidang fashion masih bentuknya sepatu. Alasan yang kedua adalah berkembang sangat pesat. Jadi perkembangan polimer itu sendiri bagi peneliti itu berkembang sangat pesat. Misalkan tadi jenis-jenis plastik yang berkembang di sekarang nih, dari mulai plastik awal terbentuk sampai sekarang terciptalah plastik biodegradable dan lain sebagainya. Terus perkembangan di bidang medis misalnya, polimer, bagaimana cara polimer digunakan sehingga bisa kompatibel dengan tubuh kita. Perkembangan dalam bidang senjata, bagaimana polimer digunakan sebagai peluru yang lebih tahan, kuat, dan lain sebagainya. Dalam bidang pembangunan, bahan-bahan material polimer bagaimana yang baik bagi bangunan dan lain sebagainya, itu masih sangat menjadi perhatian banyak peneliti. Selain itu, memiliki sifat material yang sangat menarik. Hal inilah yang menyebabkan polimer itu sangat istimewa saya, karena berbagai sifat dalam polimer menyebabkan berbagai modifikasi yang menyebabkan aplikasinya sangat tersebar menyeluruh. Misalnya, dengan adanya sifat kekuatan dalam polimer, dimodifikasi sebagian rupa, ada yang lemah, ada yang kuat, dan aplikasinya pun berbagai, bisa dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan kita. Oke, selanjutnya adalah penggolongan polimer itu sendiri. Di sini saya mengambil berdasarkan dari sumbernya atau dari mana polimer itu berasal. Yaitu yang pertama ada polimer dari alam. Bisa dilihat dalam tabel seperti berikut. Yang selanjutnya adalah polimer buatan atau sintesis yang dibuat oleh manusia. Bagaimana contohnya bisa dilihat dalam tabel. Selanjutnya adalah sifat-sifat polimer itu sendiri, adalah ekspansi termalnya, ada konduktivitas termal, ada daya tahan dari polimer itu sendiri, kekuatan dan permeabilitasnya, seperti itu. Untuk memodifikasi sifat, contohnya adalah modifikasi untuk memperbaiki sifat termal, itu ada termoplastik dan termoset. Di mana termoplastik adalah dia adalah plastik yang bisa didaur ulang, seperti itu, bisa leleh. Sedangkan termoset adalah plastik yang tidak bisa leleh, seperti itu. Selain modifikasi sifat dari termal, ada juga banyak sekali modifikasi ada di kekuatannya, daya tahannya, panjangnya, dan lain sebagainya.
Untuk aplikasinya sendiri, banyak sekali aplikasi yang digunakan untuk polimer, misalkan dalam bidang medis, ada juga yang digunakan dalam bidang teknologi, digunakan di teknologi seperti touchscreen atau layar sentuh, dalam bidang elektronik, dalam bidang persenjataan, nano ini digunakan untuk rompi anti peluru, dalam bidang berbagai bidang. Untuk purpose masa depan sendiri dari polimer sangat terbuka, sangat lebar. Misalkan di sini ada berbagai prospek yang bisa saya paparkan, misalnya pengembangan nanotube dan nanofiber, pengembangan polimer konduktor untuk superkapasitor, selain kapasitor bisa juga dalam baterai, terus penggunaan lain sebagainya, dan gimana pemanfaatan sifat konduktor dari polimer itu sendiri, pengembangan polimer yang biodegradable atau yang mudah terurai untuk dalam bidang pertanian, farmakologi, bedah dan lingkungan hidup, pengembangan polimer bentuk bahan multifungsi, misal cyclodextrin yang sangat sekarang banyak karena manusia semakin berkembang, banyak sekali bahan yang akan diciptakan yang sangat multifungsi, dan itulah salah satu pengembangan prospek masa depan dari polimer. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.